Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Better Rock the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah Xiaoyan mendapatkan pencerahan dari Dewa Abadi, dia dapat memastikan bahwa dalam pertarungan sebelumnya Suho telah menggunakan keterampilan pengendalian waktu untuk melawannya. Dan seperti yang diperkirakan Xiaoyan, Dewa Keabadian memberikan keterampilan ini kepada Suho. Namun apa yang dipikirkan Xiaoyan adalah Dewa Keabadian ada di depannya, tidak hanya mengajari mereka untuk berbicara tentang kepribadian mereka, tetapi mereka juga harus bisa mengatakan sesuatu yang baik. Dan jika seseorang bisa menyanjungnya dengan kata-kata, seharusnya itu akan mudah untuk mendapatkan keterampilan penggabungan jiwa dari Dewa Abadi. Tetapi jika dibandingkan dengan keterampilan penggabungan jiwa, keterampilan seperti itu seharusnya sangat langka dan kekuatannya sangat mirip dengan hati api tidak. Karena kekuatan semacam ini seharusnya memiliki dunianya sendiri. Namun Dewa Abadi di Xiaoyan dapat memberikan sesuatu hati. Jadi seharusnya dia memiliki kekuatan asal yang tak tertandingi. Bisakah saya membuat terobosan keabadian sekarang? Xiaoyan mengangkat kepalanya kemudian bertanya kepada Dewa Keabadian dan menangkupkan tinjunya dengan rasa terima kasih. Anda telah memiliki kekuatan keabadian yang asli dan Anda memenuhi syarat untuk menerobos keabadian. Tetapi untuk benar-benar menerobos keabadian, Anda tidak memiliki kekuatan keabadian, tetapi Anda juga perlu memiliki kehendak keabadian yang tidak kecil. Dewa Keabadian berkata perlahan. Ketika mendengar apa yang dikatakan Dewa Abadi, Xiaoyan tampak terlihat bingung. Apa itu kehendak abadi? Xiaoyan bertanya seperti orang bodoh. Namun sebenarnya Xiaoyan hanya ingin membuat Dewa Keabadian tersanjung dengan kata-katanya, sehingga dia dapat menerobos keabadian secepat mungkin. Adapun metode yang digunakan, Xiaoyan tidak keberatan. Kenapa Anda menjadi sangat membosankan? Saya harap Anda bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin, dan saya harap ketika kita bertemu lagi, Anda harus lebih sedikit menyenangkan. Tidak seperti sekarang, Anda terlalu membosankan. Dewa Keabadian menghela nafas, menggelengkan kepalanya dengan tak percaya, lalu melambaikan jubah lengannya. Ini adalah keberuntungan kedua yang saya berikan kepada Anda. Namun apakah Anda dapat memahaminya atau tidak, tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Tetapi jika Anda bahkan tidak dapat melihat ini, maka saya akan menarik kembali keterampilan pengendalian waktu yang saya berikan kepada Anda. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Dewa Keabadian yang terakhir kalinya, kehampaan di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Dan di atas langit, ada 3 bintang besar yang bersinar terang dan memancarkan suhu yang sangat panas. Namun ketika Xiaoyan menundukkan kepala, Xiaoyan dapat melihat pasir kuning yang berterbangan di antara kakinya. Di bawah suhu yang sangat panas, Xiaoyan jatuh ke dalam kegelapan. Namun tiba-tiba suhu turun dalam sekejap yang membuat Xiaoyan tertutup embun beku. Menghadapi situasi semacam ini, bahkan Xiaoyan tidak terlihat seperti dewa perang alam leluhur yang sangat kuat. Seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya dan tidak memiliki pertahanan sama sekali. Tapi ketika embun beku menguap dengan cepat, Xiaoyan diselimuti kegelapan lagi. Suhu dingin turun kembali seakan-akan ingin membekukan Xiaoyan sampai mati, yang membuat dia tidak bisa bergerak lagi. Pada saat kepanikan kematian datang lagi, di bawah perasaan ini, bahkan dewa pun tidak bisa tenang. Ketika dewa kehilangan semua kekuatannya setelah dia menjadi manusia biasa, bahkan hukum alam dapat dengan mudah kehilangan nyawanya. Ketika matanya jatuh ke dalam kegelapan, kesadaran pun berangsur-angsur menjadi kabur. Namun pada saat bersamaan,
Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Tetapi ketika membuka matanya, dia berada di tengah lautan saat ini. Segera Xiaoyan menutupi semua organ inderanya dengan kuat. Namun Xiaoyan masih dapat merasakan bahwa seakan-akan paru-parunya akan meledak, yang membuat sosoknya terus jatuh ke dalam air. Pada saat ini, Xiaoyan mencoba terus berenang dari kedalaman air. Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba, dia tidak dapat menghentikannya dan terus menurun ke dalam air. Setelah puluhan menit telah berlalu, mata Xiaoyan mulai memerah saat ini. Dia sudah mencapai batas manusianya, yang membuat dia tidak bisa menahan sejumlah besar air laut yang mengalir ke dalam paru-paru Xiaoyan dalam sekejap. Setelah Xiaoyan tersedak dalam beberapa tegukan air laut, dia mulai kehilangan kesadarannya. Namun ketika menghadapi situasi kepanikan, sebelumnya dia kehilangan kesadarannya. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan mati 2 kali dengan cara yang berbeda. Dan Xiaoyan masih tidak terbiasa dengan perasaan menakutkan seperti ini. Karena pada titik ini, Xiaoyan telah mencapai situasi putus asa dan tidak memiliki jalan keluar yang membuatnya tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa melihat dirinya sendiri mati. Karena hal yang paling putus asa adalah dia tidak berdaya ketika menghadapi kematian tanpa bisa melakukan apa-apa. Ketika Xiaoyan sadar kembali, ada perasaan dingin di dadanya dan suara pertempuran datang dari segala arah. Ketika Xiaoyan melihat ke bawah ke dada saya ditusuk oleh ribuan anak panah. Ketika dia mati, Xiaoyan dapat merasakan sakit yang luar biasa dari seluruh tubuhnya dan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Saat bayangan di sekitarnya semakin kabur, Xiaoyan hanya dapat merasakan bahwa tubuhnya terbang, berputar lebih dari 180 di udara. Dia dapat melihat sebuah sosok mayat tanpa kepala yang darahnya terus menyembur keluar di depan matanya. Ketika Xiaoyan menatap ke arah mayat tersebut, dia menyadari bahwa yang terbang bukanlah dia, tetapi yang terbang adalah sebuah kepala yang terpenggal dari tubuh mayat tersebut. Namun pemandangan itu tidak berakhir di sana. Saat dia membuka matanya, dia langsung ditelan oleh mulut jurang yang besar dan mengalami kematian lagi dan lagi. Meskipun itu bukanlah kematian dalam arti sebenarnya, tetapi itu merupakan kehancuran besar dalam pikiran Xiaoyan. Tetapi bahkan dalam menghadapi kehancuran seperti itu, kesadaran Xiaoyan teguh karena Xiaoyan merasakan kematian, dan jika dia ingin menjadi abadi, dia harus terlebih dahulu memahami apa itu kematian dan kelahiran kembali. Dan apa itu kelahiran kembali dari kematian? Karena tidak semua makhluk hidup dapat hidup selamanya. Meskipun ada sebagian mencoba untuk berkultivasi, tetapi ada juga sejumlah besar manusia yang hidup dalam 1 abad. Ada juga dewa dan keabadian kaisar, karena keduanya memiliki arti dalam kehidupan, dan manusia tidak akan bersedih karena hanya ada kematian. Karena dewa juga dapat merasakan kesedihan dalam kehidupannya yang panjang. Karena sosok dalam ingatan yang mendalam, dunia yang hampir terlupakan, sepertinya gambaran ini untuk mengingatkan Xiaoyan akan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki ingatan ibunya dalam kehidupannya, tetapi ada ayah yang selalu membuatnya merasa nyaman ketika dia tersenyum. Apakah ada orang yang akan berdiri di belakangnya dengan putus asa ketika dia berada di titik terendah? Itu adalah hubungan keluarga yang dimiliki Xiaoyan dan satu-satunya kasih sayang dari keluarga. Begitu ingatan terurai kembali, keinginan yang telah dibuat sepertinya semakin mendalam. Karena bukan hanya dia memiliki seorang ayah, tetapi masih banyak sahabat dan istri-istrinya yang tidak semua orang bisa hidup selamanya.
Mereka akan memiliki takdir dan pengalamannya sendiri. Yang terpenting adalah bisa menyelesaikan hidup mereka sendiri. Setelah mati 100 kali, gambaran Xiaoyan telah perubahan, dan dia menjadi anak berusia 5 tahun. Beberapa kenangan samar muncul di dalam hatinya. Ayahnya mencari nafkah dengan menggembala ternak dan bertanggung jawab atas tenaga kerja. Ketika dia masih muda, keluarganya tidak dianggap kaya dan ada daging sapi untuk dimakan. Namun Xiaoyan tidak pernah merasakan lapar sejak masa kecil. Dan Xiaoyan mewarisi ternak ayahnya dan kemudian bertemu dengan wanita tercinta. Lalu menikah dengan membesarkan beberapa anak hingga tua sakit kemudian mati. Inilah kehidupan seorang manusia meskipun umurnya pendek dan biasa, tapi setidaknya tidak bisa menyediakan. Orang-orang yang mencintai dirinya masih dapat mengingat hingga akhir. Dan ketika orang terakhir yang masih mengingatnya mati, itu baru benar-benar menghilang. Umur 100 tahun menang terasa sangat cepat. Meskipun itu berumur pendek, tetapi itu tidak seperti dewa yang tidak seperti hidup. Meskipun sama seperti kematian, Xiaoyan telah merasakan hidup dalam beberapa ratus generasi. Dia telah menjadi dewa yang malang dan merasakan semua rasa sakit dalam hidupnya.